Shalom, Shalom, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Juga mau menyapa para saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah secara online. Shalom, mari kita sebelum memulai pagi ini, sebelum kita memulai hari kita mau bersatu hati, kita mau datang pada Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami telah melewati malam yang telah lalu, kami boleh beristirahat, kami boleh melepaskan segala kelelahan kami, dan Kau memberkati kami ketika kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan berkat dan kekuatan bagi kami untuk kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan kami mau datang kepadamu, kami mau menghormati Engkau, kami mau mengagungkan dan meninggikan Engkau karena Engkau memang layak ditinggikan dan dipuji. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Engkau hantarkan tiba dengan selamat di sini. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming ya Tuhan. Berkati pujian dan penyembahan, kiranya urapan-Mu ada atas hamba-hamba-Mu yang melayani. Juga ketika kami mendengar pemberitaan firman-Mu, bila firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami pribadi lepas pribadi, dan kami boleh dikuatkan, kami boleh dikoreksi, dan boleh kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan mengerti akan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah pagi ini dari awal hingga akhir. Dan juga kami berdoa khususnya untuk pemerintah dan bangsa kami ya Tuhan, yang sebentar lagi akan merayakan Dirgahayu kemerdekaan yang ke-81. Kami percaya Engkau sudah menempatkan kami di negeri ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat, mulai dari lingkungan yang terkecil, kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk setiap persoalan yang ada di dalam negeri ini Tuhan, baik persoalan ekonomi, baik kesejahteraan, baik keadilan, baik toleransi beragama ya Tuhan. Kiranya Engkau ikut campur tangan dalam setiap segi persoalan yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau beracara dan terus bekerja, terlebih melalui doa-doa kami, melalui jeritan hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat peduli dengan negeri ini Tuhan. Biarlah Engkau lawat negeri ini Tuhan, supaya lebih banyak lagi yang boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan di negeri ini Tuhan. Berkati pemimpin kami, berikan hati takut akan Tuhan, mulai dari jajaran yang tertinggi hingga yang terendah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah pagi hari ini. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ini ceritaan doa kami untuk bangsa kami ya Bapa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta.
Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, ya Allah, bangsa kami ya Tuhan, Engkau berkuasa ya Allah. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu untuk bangsa kami, untuk negeri kami. Oh, Kau Allah mulia, Kau Allah berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Shalayarallah, shalayarallah, shalayarallah. Pujilah nama-Mu negeri kami Tuhan. Jadikan kami terang Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Segala prediksi boleh berkata apapun, tapi satu yang pasti, langit dan bumi, lautan segalanya adalah milik-Mu. Engkau Allah yang mulia ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami boleh menjadi agen perubahan dalam dunia ini ya Bapa. Yesus, ya Yesus. Langit menceritakan kemuliaan-Mu, agung dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Segala yang bernafas buktikan Kau besar, nyatakan Kau Tuhan yang sempurna. Langit menceritakan kemuliaan-Mu, agung dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Segala yang bernafas buktikan Kau besar, nyatakan Kau Tuhan yang sempurna. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Kau layak disembah.
kemuliaan-Mu, agung dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Segala yang bernafas buktikan Kau besar, nyatakan Kau Tuhan yang sempurna. Langit menceritakan kemuliaan-Mu, agung dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Segala yang bernafas buktikan Kau besar, nyatakan Kau Tuhan yang sempurna. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Kau layak disembah. Kau besar, termegah, sempurna. Kau layak disembah. Kau besar, termegah, sempurna. Kau layak disembah. Oh, yes. Engkau besar Tuhan, Ya, Engkau
percaya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan, kami percaya pemulihan sedang pemulihan terus Tuhan kerjakan atas hidup kami, atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Apa yang kami lihat secara jasmani, kami percaya itu tidak seperti yang kami lihat dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau yang ajaib, Engkau yang punya rencana yang indah bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih sebelum kami beraktivitas panjang hari ini, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, mengajar kami, langkah-langkah kami, sehingga kami boleh terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-37, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kita baca ya. Saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana dalam keluarga itu ya apa sih yang harus dilakukan gitu ya, sehingga rencana kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam keluarga kita. Oke, kita baca, boleh kita baca sama-sama ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ya, dari sini paling enggak kita punya gambaran keluarganya Yakub ini kayak apa sih gitu ya. Khususnya cerita di sini adalah tentang Yusuf gitu ya. Nah, saudara, saya mau ajak saudara melihat bahwa Yakub ini punya istri 4. Ya, anaknya 12 tambah 1 perempuan 13 ya. Dari istri yang pertama Lea ya, saudara tahu ceritanya Yakub itu naksir sama Rahel gitu ya. Tapi Rahel ini kan adiknya, dia punya kakak namanya Lea ya. Nah, ketika dia berusaha untuk mendapatkan si Rahel ini, ternyata dia dibohongi sama ayah mertuanya. Dikasih dululah si Lea dulu. Kenapa? Alasannya, loh ini kakaknya mosok belum dapat jodoh adiknya duluan gitu ya. Ya udah kakaknya dulu gitu. Nah, Yakub merasa dibohongi gitu ya. Akhirnya ya udah dia menikah dengan Lea dulu, baru kemudian menikah dengan Rahel. Nah, anak-anak dari Lea itu ada banyak, saudara. Ini loh salah satu keadilannya Tuhan itu. Ya, Lea tidak dicintai tapi dikasih anak lebih banyak gitu ya. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan yang terakhir yang cewek namanya Dina yang tertulis di Alkitab gitu ya. Kemudian dari Rahel ya. Rahel ini yang dicintai oleh Yakub, dia cuma punya 2 anak, saudara, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dan yang namanya ini Rahel lebih dicintai, ya 2 anak ini istimewa, ya sangat dimanja oleh ayahnya Yakub. Sementara dari yang lain itu ada namanya Bilha, yaitu budak dari Rahel, ya karena waktu itu Rahel nggak hamil-hamil, dikasih budaknya, diserahkan kepada Yakub, akhirnya punya anak Dan sama Naftali. Kemudian Lea itu juga nggak mau kalah gitu ya.
Jadi dia kasih budaknya kepada Yakub supaya nambah keturunan. Ada Gad sama Asyer. Jadi dua-dua dari budak-budaknya ini, saudara. Nah, pelajarannya buat kita apa sih? Ya, pelajaran yang paling gampang adalah bojo situk ae lho gak mari-mari, gak entek-entek. Iki kok bojo papat gitu loh, saudara. Ya, saudara dengar baik-baik. Rencana Tuhan dari awal itu enggak pernah menciptakan manusia dengan istri banyak, enggak ada. Dari semula Tuhan itu menciptakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Satu suami, satu istri, bersatu mereka. Enggak ada satu istri terus kemudian dua suami atau lebih dari itu, atau sebaliknya ya, satu suami dengan beberapa istri, enggak ada. Jadi saudara, kita perlu mengerti bahwa ini bukan rencana Tuhan. Tapi karena memang manusia itu punya kehendak bebas, ya akhirnya ya udah, apa yang diputuskan menurut dia baik, ya itu yang dia kerjakan. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa semua kecelakaan itu terjadi karena pelanggaran. Ya, semua kecelakaan terjadi karena pelanggaran. Ya, saudara kalau di jalan, ya kecelakaan model apapun pasti terjadi karena pelanggaran. Entah saudara yang melanggar, entah orang lain yang melanggar, enggak tahu. Tapi pasti kalau ada kecelakaan, pasti ada pelanggaran. Ya, dosa itu adalah akibat dari pelanggaran. Jadi kalau ada orang yang kemudian pusing dengan hidupnya, pusing dengan keadaannya, coba dicek dulu. Pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang dibuatnya, ya karena nurutin dagingnya, nurutin kehendak bebasnya, sehingga kemudian dia enggak lebih nurutin Tuhan, enggak lebih nurutin firman, tapi nurutin maunya sendiri. Akibatnya ada banyak masalah, ya. Jadi ayo ikutin firman Tuhan. Ya. Saudara, kalau saudara mau aman, jalan saudara mau baik-baik, rambu-rambu itu diikutin, ya. Kalau enggak boleh muter balik ya jangan muter balik gitu ya. Kalau masih merah ya jangan terus gitu ya. Udah ikutin aja rambu-rambu yang baik, yang benar, maka saudara akan baik-baik perjalanan hidup saudara. Ya, walaupun ada juga nanti ada masalah-masalah yang bisa saja terjadi, tapi secara umum kalau saudara ikutin aturan-aturan firman Tuhan, saudara akan baik-baik kok hidup saudara. Ya. Jadi ikutin aja apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Baca Alkitab, baca firman. Ya. Nah, yang kedua saudara, dari cerita tadi kita baca beberapa ayat tadi. Saudara, manusia itu punya kecenderungan untuk iri hati kepada siapapun, bahkan di dalam sebuah keluarga. Ya. Orang itu cenderung punya iri hati kok. Siapapun, bahkan mungkin di gereja, di pelayanan, di tempat-tempat yang sepertinya enggak mungkin ada orang iri hati, ada iri hati di situ. Ya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Ya dikelola hatinya supaya enggak sampai timbul iri hati, enggak sampai timbul masalah-masalah. Karenanya itu dalam sebuah keluarga jangan sampai ada ya pilih kasih. Ya. Ada orang-orang yang lebih cinta sama anak pertama atau anak kedua atau anak yang terakhir, ya. Kenapa? Karena memang ya sikap anak itu akan menentukan cintanya kita. Ya, kalau saudara punya anak 3, ya, sing satu dikongkon bulet kayak gitu ya. Dikongkon enggak pernah mau gitu. Sing kedua ini dikongkon kadang mau, kadang enggak gitu ya. Sing ketiga ini nurut. Disuruh apa langsung berangkat, disuruh apa langsung berangkat. Saya percaya hati saudara pasti cenderung kepada anak yang ketiga. Betul saudara? Ya. Saya itu salah satu anak yang dicintai oleh ayah saya karena saya belajar nurut sama papa saya. Makanya papa saya kalau pulang dari kantor, ya dia membawa kue, saya nomor 1 duluan yang dikasih. Ya dibisiki, ndek sepeda motor gitu ya. Oh, saya langsung tahu ndek motor ayah saya itu ada kuenya. Saya langsung ambil duluan, baru kemudian saya bagi kepada kakak saya yang lain. Tapi saya nomor 1 dapat. Kenapa? Saya paling nurut sama papa saya. Saya paling istilahnya itu bisa mengambil hati papa saya. Sehingga kemudian semua kasih dan perhatian itu banyak ke saya, saudara. Nah memang anak itu, saudara,
bagaimana saudara meresponi cinta orang tua itu akan menentukan kasih orang tua kepada saudara. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, ya, kalau saudara masih punya orang tua gitu ya. Saudara, bagaimana saudara memperlakukan orang tua saudara, itu akan cenderung bagaimana cinta orang tua kepada saudara. Nah, ajari anak-anak saudara juga gitu. Ya, mereka ayo belajar nurut, belajar taat, sehingga kemudian kasih kita kepada mereka itu kasih yang benar-benar kita berikan dengan sukarela, sukacita gitu ya. Kita semuanya pastilah namanya orang tua itu cinta sama anak-anak kita, enggak ada yang tidak. Tetapi sekali lagi respon hati kita itu akan menentukan. Nah, demikian juga gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan ini semua kan saudara semua ini kan anak-anaknya Tuhan. Betul? Ya, kesayangannya Tuhan semuanya. Tetapi respon hati saudara itu akan menentukan kasih karunia Tuhan lebih banyak kepada saudara. Makanya ada orang-orang yang kok rasanya Tuhan lebih sayang sama dia. Bukan karena dia itu gimana, enggak. Karena dia lebih taat, lebih nurut, lebih ngikutin maunya Tuhan. Ya. Nah saudara, dalam keluarga juga kayak gitu. Selalu akan ada orang yang anak-anak yang iri hati satu dengan yang lain. Ya. Tadi dikatakan Yusuf itu masih muda, jadi belum dewasa. Ya, dikatakan Yusuf itu tukang wadul. Ya, kalau Surabayanya itu tukang wadulan. Dia seringkali menceritakan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Ya, sudah ayahnya ini tidak terlalu suka sama anak-anaknya Lea gitu ya. Tapi Yusuf tambah ngompor-ngompor gitu. Lu lupa aku dijahati, itu lupa aku makananku diambil. Mungkin cerita kayak gitu. Ya akhirnya Yakub apa saudara makin marah sama adik kakak-kakaknya Yusuf ini saudara. Nah saudara, Yusuf waktu itu dia masih sangat muda dikatakan. Ya mungkin juga dia belum dewasa. Nah karena itu kita perlu mendidik anak-anak kita supaya mereka itu jadi anak-anak yang dewasa. Saya anaknya satu saudara, jadi nggak pernah ngalami tukaran anak-anak itu nggak pernah gitu ya. Tapi mungkin yang anaknya 2, 3 ya saudara mungkin pernah ngalami. Ya, saya punya ponakan 5 orang saudara. Wah rame itu saudara, wah kalau ini satu ngono wadul mbek mamae gitu ya. Nanti yang ini wadul mbek papae, nanti ini menjelekkan ini menjelekkan itu gitu ya. Sampai akhirnya ada julukannya masing-masing gitu ya saudara. Nah saudara, saya lihat kecenderungan itu seperti itu pasti ada. Tetapi bagaimana kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan yang ngerti kebenaran, supaya kita ini belajar untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Ya. Ajar mereka untuk jangan iri hati. Kamu saudara, harus saling menolong, harus saling mendukung. Saya kalau ketemu ponakan-ponakan saya terus kemudian mereka ribut, ya bertengkar, saya datangi, saya peluk mereka, saya ngomong, kalian itu saudara, enggak boleh tukaran. Harus saling menolong. Nanti siapa yang nolong kalian? Kamu kalau enggak saudaramu sendiri. Ya, sejak kecil mereka masih SD kelas 1, kelas 3. Saya ngajarin mereka, walaupun mereka bukan anak-anak saya, tapi saya terus tanamkan ini juga pada mereka. Supaya enggak ada iri hati yang berlebihan ya kepada saudara-saudaranya yang lain. Yang ketiga saudara, anaknya Yakub ini ada 12. Saya percaya gini saudara, satu anak itu sifatnya beda dengan anak yang lain. Ya. Kita enggak boleh samakan, podo kabeh gitu ya. Enggak saudara. Kadang cara kita memperlakukan anak pertama harus kayak gini. Anak kedua harus kayak gitu. Anak ketiga harus kayak gini. Kita harus ngerti satu-satu mereka itu seperti apa. Hatinya itu seperti apa. Ada yang anak pertama itu nangisan gitu ya. Ya, kita harus memperlakukan dia ya ngerti caranya ngadepin anak ini gimana. Tapi ada anak yang kedua lebih mokong, ya lebih berani, lebih apa gitu ya. Cara kita menghadapinya beda dengan anak yang pertama. Nanti anak yang ketiga beda lagi. Nah kita masing-masing mesti ngerti bagaimana kita itu menghadapi mereka satu persatu. Nah karenanya benar, Bapak Ibu minta hikmat sama Tuhan. Ya, Tuhan ini aku mesti ngadepin anakku itu kayak apa. Ya.
Saya aja saudara, anak cuma 1 gitu ya. Kadang ngomong sama anak sendiri tuh ngeyel lah saudara. Apalagi zaman sekarang ya. Saya suatu hari nasihati dia untuk ke gereja. Terus dia ngomong gini, loh aku kan Sabtu wis ke gereja, mosok Minggu ke gereja lagi gitu ya. Loh ya Minggu ya harus ke gereja. Loh apa sih bedanya ke gereja hari Sabtu sama hari Minggu? Saya akhirnya sampai bingung ini jelasinnya kayak apa. Ini anak pendeta loh padahal saudara. Saya nggak bisa membayangkan anak jemaat apalagi gitu ya. Ya, saya akhirnya ngomong satu-satu, ngomong pelan-pelan. Dia ngeyel terus, saya juga jelasin pelan-pelan terus saudara. Ya. Nah saudara, kadang kita harus sama apalagi anak-anak zaman sekarang. Mereka itu lebih kritis, mereka lebih berani ngomong, mereka lebih punya argumen-argumen yang kadang di luar nalar kita. Kalau zaman kita kan pokoknya nurut aja, dikongkon ngene iya Pak gitu, ngongkon ngono iya Ma gitu ya. Tapi anak sekarang kan nggak bisa saudara. Nah kita mesti paham, kita mesti ngerti bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita itu. Minta hikmat Tuhan, benar-benar minta hikmat Tuhan. Ya, kadang saya kalau sudah kalah eyel-eyelan saya diem aja. Terus kemudian saya minta Tuhan, ngomong apa Tuhan, be anakku situ iki Tuhan gitu. Ya, minta hikmat Tuhan, Tuhan tuntun, sertai apa mesti ngomong apa, kasih pengertian-pengertian. Ya. Tapi puji Tuhannya saudara, waktu kita mulai kasih pengertian, enggak usah kemudian eyel-eyelan. Nah ini loh salahnya orang tua. Orang tua seringkali merasa dia yang ngomong terakhir, dia yang menang. Ya, akhirnya apa? Pokoknya, nek SK ada jurus pokoknya itu saudara. Ya, pokoknya. Nah, orang tua seringkali jurus pokoknya keluar gitu ya. Nah, padahal enggak tentu. Ya, kadang ya dibiarin aja. Saya kadang kalah eyel-eyelan sama anak saya. Tapi kemudian ya saya biarin aja. Tapi kemudian saya lihat saudara. Walaupun kemarin dia ngeyel, tapi melakukan juga. Apa yang saya suruh, apa yang saya minta, lakukan juga. Ya, saya ngomong sama anak saya, kamu nggak boleh keluar rumah kalau kasur di rumahmu masih berantakan. Harus dibersihin dulu, baru boleh keluar rumah. Ya, awalnya ngeyel, aku telat Pak, gini-gini. Ya, tapi saya ngomong enggak. Ya, terus kemudian saya berangkat kantor. Ya, enggak lama kemudian dia pergi. Saya telepon istri saya, wis ditoto kasure gitu ya. Oh wis ditoto gitu. Oh puji Tuhan. Jadi saudara, kadang kita itu enggak perlu kemudian merasa lebih menang daripada anak kita, tapi belajar untuk tanamkan perkara-perkara yang baik. Firman Tuhan itu ngajarin kita, minta hikmat Tuhan. Kenapa? Setiap anak itu beda, setiap orang itu punya karakter masing-masing. Dan semua masing-masing keluarga itu beda-beda. Jangan disamakan keluarga saya dengan keluarga saudara. Masing-masing punya sifat sendiri, ya. Anak-anak saudara itu beda dengan anak saya, ya, punya mungkin generasinya sama, ya, mirip-mirip, tapi mereka masing-masing juga punya pemikiran-pemikiran yang beda-beda. Jadi mesti tanya sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Ya. Yang berikutnya, jangan pilih kasih. Karena ini akan membuat masalah bagi semua orang. Iri dan dengki akan tumbuh subur di dalam pilih kasih itu, Saudara. Ya. Sekali lagi sebagai orang tua, ya mungkin sebagai nenek, kakek juga Saudara, jangan pilih kasih. Dikasihi semuanya. Ya. Kalau perlu ya itu tadi dikasih pengertian-pengertian. Ya, emak ini sayang sama kamu, engkong ini sayang sama kamu, papa itu sayang sama kamu. Ya, kamu harus gini-gini, kamu harus gitu-gitu. Ajari mereka supaya mereka ngerti bahwa mereka ya harus meresponi cinta orang tua itu dengan benar. Ya. Kita semuanya, hubungan kita dengan Tuhan itu kayak hubungan kita dengan orang tua kita, Saudara. Kalau kita itu benar bagaimana kita meresponi cintanya Tuhan, maka saya percaya segala yang baik akan Tuhan kerjakan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita salah meresponi cintanya Tuhan, kita jadi kurang ajar, kita jadi main-main, kita kemudian enggak menghiraukan nasihat kebenaran firman Tuhan, ya kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang celaka. Ya. Yang berikutnya,
Saudara, keterbukaan total itu hanya kepada Tuhan. Ya. Maksudnya apa? Ya sekali lagi cerita Yusuf ini mengajarkan kepada kita bahwa enggak perlu semuanya itu diceritain sebenarnya. Yusuf ini dapat visi dari Tuhan. Tapi kemudian dia cerita sama kakak-kakaknya, cerita sama orang tuanya, sehingga dikatakan makin bencilah saudara-saudaranya. Ceritanya Yusuf itu membuat mereka makin benci, karena ceritanya itu menceritakan bahwa Yusuf disembah, dipuji-puji oleh kakak-kakaknya, bahkan orang tuanya. Sehingga cerita ini membuat apa? Mereka makin benci. Mereka itu udah enggak disayang sama papanya, Yusuf lebih disayang, dikasih jubah maha indah gitu ya. Ya, pakai baju yang terbaik gitu ya. Malah sekarang cerita kayak gitu. Nah, saudara, kita perlu belajar ini keterbukaan total. Maksudnya gini, kalau saudara terima sesuatu dari Tuhan, kemudian saudara itu rasakan itu sesuatu yang akan terjadi ke depan. Kadang saudara nggak perlu ceritakan ke semua orang. Yang perlu saudara harus lakukan adalah doakan. Ya, saya pernah punya pengalaman, dulu ada anak muda yang ketua youth di tempat saya dulu gitu ya. Anaknya itu benar-benar radikal buat Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, rajin ya. Pokoknya benar-benar cinta Tuhan. Sampai suatu hari dia merasa Tuhan panggil dia untuk melayani sepenuh waktu gitu ya. Full time untuk Tuhan. Tapi kemudian dia cerita kepada keluarganya, dan keluarganya ngomong gini, wis ndak usah nyo, ya kamu nanti gimana, makan apa dan lain sebagainya. Akhirnya apa saudara? Apa yang Tuhan sudah nyatakan ini, gitu, kandas di tengah jalan. Malas kemudian apa saudara? Dia mulai mundur dari Tuhan, malah kemudian menikah dengan anak perempuan lain dengan agama yang beda dan diberkati dengan cara yang beda. Jadi saudara, kadang kita perlu hati-hati ya untuk cerita kepada banyak orang. Pastikan ya keterbukaan total itu kepada Tuhan aja. Beberapa hari kemarin ada satu anak muda yang datang ke saya. Dia kemudian cerita juga bahwa, "Kak, saya kok rasanya dapat panggilan untuk sepenuh waktu melayani Tuhan." Terus saya ngomong sama dia, saudara, "Oke, kalau itu panggilanmu, nomor 1 sembayang, doa. Nomor 2, renungkan baik-baik, pikirkan baik-baik perjalanan hidupmu nanti akan seperti apa." Karena dia terinspirasi oleh kakeknya dia yang seorang hamba Tuhan. Nah kemudian saya ngomong sama dia satu ini, jangan cerita kepada sembarangan orang. Karena kalau kamu cerita kepada orang yang salah, orang itu bukannya mendorong kamu untuk melakukan visi Tuhan, tapi seringkali orang itu malah menjatuhkan kamu, sehingga visi Tuhan itu kandas di tengah jalan. Jadi kamu mesti hati-hati cerita kepada siapa. Ya, ceritamu nomor 1 yang utama kepada Tuhan aja. Jadi ceritakan semuanya kepada Tuhan, minta hikmat, minta tuntunan Tuhan. Itu paling tepat, itu paling benar. Karena tidak semua orang itu bisa mengerti visi yang Tuhan taruh di hatimu. Ya, jangan sampai kemudian orang lain malah membunuh visi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jadi hati-hati, ya. Nah, saudara, kita harus tahu kita berbicara dengan siapa dan bagaimana, supaya kemudian keterbukaan kita itu membuat visi Tuhan dalam hidup kita itu makin terjadi, gitu ya. Waktu saya memutuskan untuk full time melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, saya juga nggak cerita ke semua orang, saudara. Ya, saya banyak berdoa, minta tuntunan Tuhan, bergumul sama Tuhan, ya, berdoa puasa 3 bulan saya ambil waktu untuk benar nggak keputusanku ini untuk jadi hamba Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, ya, minta peneguhan-peneguhan dari Tuhan, dan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan itu. Ya,
Kalau saya cerita ke banyak orang, bisa saja orang kemudian bukannya menolong saya menggenapi visi Tuhan, bisa jadi malah saya kemudian lapo, ya buat apa dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Rencana Tuhan bisa terhenti dalam kehidupan saya. Yang terakhir, ya ini yang penting saudara, responi semua yang terjadi itu dengan cara yang benar. Puji Tuhannya, Yusuf ini walaupun dikatakan dia masih sangat muda, di rumah ayahnya dia jadi anak yang wadulan gitu ya. Dan kemudian dia enggak bijaksana untuk menceritakan visi Tuhan dalam hidupnya. Tapi puji Tuhannya adalah waktu dia ngalami pembentukan Tuhan, dia meresponi semuanya dengan baik. Waktu dia dijual oleh kakak-kakaknya jadi budak, dia meresponi itu dengan baik, dengan benar, sampai akhirnya dia kemudian dipercaya oleh Potifar, ya, kepala pengawal raja untuk ngatur rumah tangganya. Di situ pun Yusuf ngalami pembentukan. Kenapa? Karena dia kemudian difitnah oleh istrinya Potifar. Ya, kalau perjalanannya Yusuf itu dibikin grafik gitu, dia mungkin awalnya itu rata-rata, datar gitu, tapi kemudian turun, saudara. Ya. Kemudian turun jadi budak, ya. Terus kemudian mulai naik dikit-dikit, naik sampai akhirnya jadi kepala rumah tangganya Potifar, ya. Udah naik di sini lumayan, saudara, tiba-tiba turun jeblos sampai bawah, saudara. Kalau kemarin cuman budak, ini narapidana, lebih rendah lagi dari budak, saudara. Sampai dia kemudian jadi narapidana. Di situ pun pembentukan Tuhan terjadi. Dia mulai dipercaya oleh kepala sipirnya, ya, untuk ngurusi narapidana yang lain gitu ya. Kemudian dia ada juru makanan dan juru minuman yang masuk ke penjara. Dia artikan mimpinya. Dia udah pesen sama salah satu itu yang kemudian bebas. Jok lali ya mbak aku ya. Udah ngomong gitu aja 2 tahun dilupakan, saudara. Jadi pembentukan Yusuf dalam kehidupannya itu luar biasa. Tapi puji Tuhannya, Yusuf selalu meresponi apa yang terjadi dalam hidupnya dengan benar. Saudara, ada satu ungkapan yang bilang bukan soal benar atau salah, tapi respon. Ternyata respon kita itu sangat menentukan bagaimana kemudian kita akan mengalami perkara-perkara yang benar, yang baik daripada Tuhan. Kalau respon kita salah, maka salah semuanya. Ya. Kalau saudara misalkan, saudara dimarahin sama bos saudara. Wah, terus kemudian saudara ngomong wis. Ya, ada satu anak muda yang saya bina gitu ya saudara. Dia kemarin WA sama saya minta pekerjaan. Padahal sebelumnya dia udah punya kerjaan yang lumayan lah. Udah bisa sampai beli mobil apa semuanya. Gara-gara gengsi, gara-gara emosi, ya. Dia dimarahin sama bosnya, akhirnya dia ngomong, wes aku gak kerja. Ya, udah keluar, saudara. Ya, setelah keluar kemudian dia ngomong sama saya, Kak, kalau ada lowongan ya bisa kasih tahu saya. Dalam hati saya ngomong, koni kuwi sono kerjaan sing genah, sing baik-baik malah mbok tinggalno. Ya hanya karena apa? Emosi sesaat saja. Ya, saudara, respon itu menentukan. Ya. Siapa sih yang nggak pernah dimarahin? Kita semuanya pernah dimarahin kok. Tapi tergantung respon kita, dimarahin itu kemudian kita jadi lebih baik atau kita kemudian malah mundur. Atau kemudian kita malah menjauh daripada Tuhan. Ini yang menentukan respon kita. Kalau begitu saudara dimarahin, saudara jadi kemudian introspeksi diri. Oh iya ya, aku salah, aku mesti lebih baik lagi. Ya, aku mesti berubah, aku mesti gini, aku mesti cara berpikirku harus seperti ini dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya hidup saudara akan jauh lebih baik lagi. Tapi kalau responmu salah, itu bisa jadi menghentikan apa yang baik dalam kehidupan saudara. Ya, nah saudara, jangan sampai kita gara-gara emosi kemudian kita lakukan langkah-langkah yang salah. Apalagi hari-hari ini keadaan lagi nggak baik, ya, ekonomi lagi kacau balau gitu ya. Nanti kita sebentar akan berdoa untuk bangsa dan negara kita juga. Nah saudara, ayo responi semuanya dengan baik. Ya, bijaksanalah dalam hidup ini. Supaya saudara ini hati-hati. Ya,
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melangkah dengan kebenaran yang benar. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Nagaramaya syandakararala. Mari kita ambil waktu sebentar ini, kita angkat tangan kita berdoa untuk kota kita berdoa untuk bangsa kita. Kalau ada berita-berita yang enggak baik, berita-berita yang akan ada ini, itu dan lain sebagainya, saudara nomor satu jangan takut, karena hidup kita ada di tangan Tuhan sepenuhnya. Jangan khawatir, karena hidup kita di tangan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus ambil bagian, minimal kita berdoa, minimal kita bawa kota kita, bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya tangan Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Tuhan, kami bersatu hati untuk pagi hari ini Tuhan. Kami memberkati kota kami memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah kesejahteraan daripada Tuhan, shalom daripada Tuhan turun atas kota kami, atas bangsa kami. Tuhan, kami enggak ngerti apa yang terjadi atas bangsa dan negara ini Tuhan. Tapi kami hanya percaya bahwa Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan yang pegang kendali semua yang terjadi atas bangsa kami. Karena kami juga percaya semua pemimpin kami yang Tuhan taruh di atas kami, semuanya atas kehendak dan rencana Tuhan saja. Karenanya kami berdoa Tuhan, Engkau yang punya kuasa atas segala sesuatunya. Kami percayakan bangsa kami, kota kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka kesungguhan hati untuk melayani masyarakat. Berikan mereka kekudusan-Mu supaya mereka tidak main-main dengan dosa. Berikan mereka pengertian-pengertian yang benar. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan sehingga mereka tidak korupsi, tidak mengambil hal-hal yang bukan bagiannya. Tuhan tolong Tuhan. Sekali lagi kami mungkin gak berdaya, kami mungkin gak bisa sampai sejauh itu mengubah kota dan bangsa ini. Tapi kami punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengubah. Bahkan firman-Mu katakan hati raja-raja itu di tangan-Mu Tuhan. Kau yang sanggup mengalirkan, Kau yang sanggup mengubah kemana Tuhan mau. Kami berdoa supaya ada kesejahteraan atas kota dan bangsa kami. Kami berdoa untuk keamanan kota dan bangsa kami Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada kerusuhan-kerusuhan, tidak ada perkara-perkara yang direncanakan oleh manusia yang jahat yang akan terjadi. Tuhan gagalkan semua rencana-rencana jahat. Tuhan gantikan dengan rencana-rencana yang baik terjadi atas kota dan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk aparat pemerintahan, aparat keamanan semuanya Tuhan. Supaya semuanya ada kestabilan di antara bangsa ini. Ekonomi kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau hari-hari ini ada banyak orang yang khawatir dengan ekonominya, khawatir dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Kau yang turut campur bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, supaya Engkau menolong mereka, menuntun mereka. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa semua ini ke dalam tangan Tuhan, berdoa untuk kota kami, bangsa kami, para pemimpin-pemimpinnya, aparat-aparat semuanya Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur bekerja di dalam kota kami, bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami berikan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Melainkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu akan terus memerdekakan kami, menuntun langkah-langkah kami, memberkati kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan curahkan berkat-Mu yang terbaik buat kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus memimpin kehidupan kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita terima segala berkat terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua kata-kata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.